Saudara Daniel Rangga di Flores, NTT. Shalom, selamat malam Pendeta dan Kru Tajam. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada dua pertanyaan Pak Pendeta. Yang pertama, mohon penjelasannya dari Yesaya 41 ayat yang ke-7. Dan pertanyaan yang kedua, dalam Yesaya 41 ayat 14, mengapa Tuhan Allah memanggil Yakub si cacing dan Israel si ulat? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan bacakan dari Yesaya 41 ayat yang ke-7. Yesaya 41 yang ke-7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Kita boleh baca dari ayat yang pertama sebenarnya bagaimana Tuhan memulihkan, menubuatkan bahwa Dia akan memulihkan bangsa Israel. Sekalipun dalam nubuatan Yesaya juga disebutkan bahwa bangsa Israel itu akan terpuruk karena mereka meninggalkan Tuhan, tapi kalau mereka datang kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengukuhkan mereka. Sebenarnya ayat yang ke-7 ini sudah dimulai paling tidak dari ayat yang ke-6 di mana yang mengatakan yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Lalu disebutkanlah di sana tukang besi menguatkan hati tukang emas dan lainnya. Berbagai macam profesi yang ditekuni oleh orang-orang Israel disebutkan di sana yang mau menyatakan bahwa orang akan saling menguatkan satu sama lain. Lalu kemudian ayat yang ke-14 juga ada kaitannya dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena di dalam ayat yang ke-14 mengatakan, jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ulat di dalam Alkitab sering dikaitkan dengan ancaman hama yang membinasakan ladang gandum dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks Yesaya 41 beda. Mungkin lebih cocok dengan apa yang diterangkan tentang ulat ini di dalam Ayub pasal yang ke-25 ayat yang ke-6 atau di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-6. Coba kita buka salah satu dari ayat itu, mungkin di Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 yang berkata di sana, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan tidak mendapat malu. Sepertinya ada kesalahan catatan yang saya tulis tentang ayat ini. Nanti saya boleh temukan lagi, ada kata ulat di sana. Coba kita baca di dalam pasal yang ke-25 kitab Ayub. Boleh tolong lihat kitab Ayub pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Tadi pendeta yang pendeta sedang cari ada di ayat 7-nya pendeta. Yang tentang ayat yang ke-7. Oke, ayat yang ke-7. Tolong dibaca kalau begitu. Nggak beda jauh ya. 22 ayat 7. Ya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Dianggap sebagai seorang yang lemah. Ya. Orang yang lemah, ulat, cacing ya, yang lemah, tidak ada tulang ya. Avertebrata, tidak punya tulang ya. Ulat kemudian cacing dianggap sebagai kaum yang lemah. Demikian juga di Ayub 25 ayat yang ke-6 sama. Jadi Yesaya 41 ayat 14 waktu menyebutkan tentang si Yakub atau si Israel yang adalah ulat atau cacing, ini dalam konteks mereka lemah. Kenapa kita tahu dalam konteks bahwa mereka lemah? Karena mulai dari ayat yang ke
10, saya baca ayat 10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, bagi orang yang lemah seperti seekor ulat, ini adalah ayat yang sangat menguatkan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Ayat yang ke-13 juga disebutkan di sana. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14 juga sekali lagi Tuhan mengatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Ini adalah jaminan penyertaan dan pertolongan Tuhan dengan tangannya yang kuat bagi suatu bangsa, suatu umat yang digambarkan sangat lemah seperti seekor ulat. Ini suatu kiasan yang sangat baik bagaimana Tuhan betul-betul menolong kita, dan Dia berjanji akan menyertai kita sekalipun kita ini lemah. Dari sudut cara penulisan ayat yang ke-14, ulat dan cacing di sini tidak berbeda, sama menggambarkan tentang keadaan yang lemah. Kenapa tidak berbeda? Coba kita baca sekali lagi, dikatakan, hai si cacing Yakub, lalu kemudian, hai si ulat Israel. Yakub adalah Israel, maka cacing itu juga sama gambarannya dengan ulat. Jadi kita tidak perlu membuat penelitian Alkitab. Ini cacing artinya apa di sini, lalu ulat apa artinya di sini. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau Yakub adalah Israel, maka cacing itu juga mempunyai makna yang sama dengan ulat, yaitu menggambarkan suatu bangsa yang lemah. Terima kasih.